Dalam pengerjaan sebuah proyek, pasti ada saja yang mengalami kegagalan. Namun terkadang, kesalahan yang terjadi sangatlah fatal bahkan cenderung membahayakan, dari kehancuran 15 bangunan tinggi di Cina yang belum pernah digunakan, hingga bencana konstruksi terbesar di California. Nah, berikut ini adalah 6 kesalahan konstruksi termahal yang pernah ada. Agar tidak tertinggal informasi terbaru dari sudut populer, seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa menekan tombol like, subscribe dan tekan tombol notifikasi di bawah ini ya. Satu, Hallandsås Rail Tunnel. Pada tahun 1975, masalah pernah muncul dari sistem rail Swedia, lantaran beberapa bagian dari garis pantai barat yang tidak dapat lagi menangani peningkatan lalu lintas kereta api. Untuk memperbaiki situasi tersebut, proyek besar-besaran pun diumumkan untuk meningkatkan seluruh jalur menjadi jalur ganda. Salah satu bagian penting dari proyek ini adalah peningkatan jalur kereta api tunggal di punggung Bukit Hallandsås, yang menjadi hambatan signifikan bagi kereta penumpang yang bergerak antara Gothenburg di Swedia dan Copenhagen di Denmark. Untuk itu, pembangunan terowongan Hallandsås dimulai pada tahun 1992, dengan rencana untuk dibuka 3 tahun kemudian. Namun sayangnya muncullah beberapa masalah, air tanah mulai merembes dari batu. Setelah konstruksi dimulai, volume yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Batu ini terlalu lunak untuk dilakukan prosedur pengeboran, bahkan terbelah saat percobaan pertama. Bagaimanapun pengeboran secara tradisional dapat menyebabkan lebih banyak kebocoran air. Masalah ini membuat kontraktornya mengalami kebangkrutan dan menyerah, begitu juga dengan kontraktor baru, yang tidak melakukan hal yang jauh lebih baik. Selama konstruksi mereka menggunakan senyawa beracun tanpa mengambil tindakan pencegahan yang tepat, akibatnya ternak dan ikan di daerah sekitar pun mulai sekarat. Pada saat ini, hanya sekitar 3 km dari 8 km terowongan telah dibor. 8 tahun kemudian konstruksi dimulai sekali lagi. Mesin dan praktik pengeboran baru pun membuat proyek berjalan lebih mudah, tetapi pengeboran ditunda di area dengan batuan dasar berkualitas rendah, lantaran butuh waktu ekstra untuk mengebor dengan aman. Melalui area tersebut, konstruksi dari terowongan Hallandsås selesai pada tahun 2015, atau 23 tahun setelah proyek dimulai. Pemerintah Swedia secara resmi mengungkap proyek tersebut menelan biaya sekitar 1 miliar krona Swedia, atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Setelah rampung pada tahun 2015, total biaya yang telah dikeluarkan sekitar 15,7 triliun rupiah, atau 10 kali lipat dari anggaran biaya. Dua, Liang Star City. Pada tahun 2011, pembangunan konstruksi Liang Star City di Cina dimulai tahap keduanya. Mereka membangun 19 bangunan bertingkat tinggi di 4 lokasi besar untuk menampung ruang perumahan dan juga kantor. Setahun setelah konstruksi dimulai, proyek berpindah tangan. Perusahaan baru berhasil menyelesaikan 4 bangunan tinggi pertama mereka, namun lagi-lagi konstruksi dihentikan pada tahun 2013 karena masalah keuangan. Tersisa 15 bangunan lainnya tidak sepenuhnya selesai. Selama bertahun-tahun bangunan mulai dibanjiri air hujan di ruang bawah tanah, yang menyebabkan kerusakan pondasi dan tidak dapat diperbaiki. Pada bulan Desember tahun 2020 lalu, perusahaan real estate lainnya pun membeli properti dan hak proyek seharga sekitar 150 juta atau setara 2,3 triliun. Mereka pun dengan cepat menemukan bahwa bangunan berusia 8 tahun ini tidak lagi memenuhi permintaan pasar real estate yang berubah, dan memutuskan untuk menghancurkan bangunan yang tidak terpakai. Tim pembongkaran pun menempatkan lebih dari 4 ton bahan peledak dan melakukan langkah-langkah seaman mungkin, hingga akhirnya pada Agustus tahun 2021, rencana pembongkaran pun dimulai. Setelah bertahun-tahun perencanaannya, konstruksi ini berhasil dirobohkan dalam waktu 45 detik, dan hal ini dilaporkan sebagai pembongkaran terbesar di Cina. Tiga, San Francisco Oakland Bay Bridge. Diperkirakan, lebih dari 27 juta kendaraan setiap tahun melakukan perjalanan antar pulau Yerba Buena dan Oakland. Jembatan panjang ini memang dinilai aman, namun gempa bumi pada tahun 1989 merubah segalanya. Gempa berskala 6,9 bernama Loma Prieta
menghancurkan sebagian dari jembatan Teluk pada tanggal 17 Oktober tahun 1989. Pejabat kota tidak punya pilihan selain mengatasi masalah struktur dan membuat jembatan aman kembali. Namun diperkirakan bahwa memperbaiki jembatan dan kerusakannya akan terlalu mahal. Sebagai gantinya, pejabat San Francisco memutuskan untuk mengadakan kontes untuk desain jembatan baru dan butuh 10 tahun untuk menyepakatinya. Batang stabilitas sering patah dan memerlukan perbaikan atau pembuatan ulang. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan pagar pengaman daripada penghalang, namun ini akan menimbulkan korosi seiring berjalannya waktu. Bagai geladang rusak tidak sejajar yang menciptakan resiko kegagalan saat terjadi gempa yang lebih tinggi. Hal tersebut yang menjadikan penyelidikan, sekaligus memutuskan untuk pergantian jembatan yang menelan biaya yang sangat mahal. Jembatan Teluk Bentang Timur membutuhkan waktu 11 tahun untuk dibangun, dan merupakan proyek infrastruktur termahal di California. Total biaya jembatan dan beberapa perbaikannya diperkirakan menelan biaya lebih dari 7 miliar dolar, atau setara dengan 106 triliun rupiah. The Millennium Tower. Selesai pada tahun 2009, menara perumahan ini adalah bangunan terbesar ke-6 di San Francisco dengan tinggi hampir 200 meter. Pembangunan gedung pencakar langit ini menghabiskan biaya total 350 juta dolar atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Pada tahun 2016, warga yang membayar hingga 13 juta dolar atau 2 miliar rupiah untuk satu unitnya, menemukan bahwa menara milenium miring dan ambles di dalam tanah. Penyelidikan selama waktu itu pun dimulai, dan menunjukkan bahwa pondasi menara dibangun di atas pasir, sehingga tidak dapat menopang bangunan berat. Hanya berselang 7 tahun setelah dibuka, menara milenium telah amblas sedalam 40 cm, dan mengalami kemiringan 15 cm di bagian atasnya. Banyak warga melaporkan bahwa mereka mendengar suara berderit dan retak. Bahkan jendela pecah juga ditemukan di sudut unit yang menyiratkan bahwa ada masalah struktural lebih dalam di menara tersebut. Pada tahun 2017, penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah San Francisco untuk memastikan bahwa bangunan tersebut aman untuk dihuni, walau meskipun ditemukan kerusakan pada pondasi dan sistem kelistrikan. Pada tahun 2020, pengembang harus mengeluarkan biaya lagi untuk proyek menstabilkan menara milenium sebesar 100 juta dolar atau setara 3 triliun rupiah. 5. Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant. Lebih dari 300 negara di seluruh dunia menggunakan tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sekitar 30% listrik Finlandia disediakan oleh tenaga nuklir. Pada tahun 2005 pemerintah Finlandia pun memutuskan bahwa itu tidak cukup. Jika mereka ingin mengurangi penggunaan batu bara, mereka butuh membangun lebih banyak reaktor nuklir. Rencananya termasuk dengan menambah unit ketiga yang modern dan efisien, sehingga akan meningkatkan produksi tenaga nuklir Finlandia hampir 60%. Dua unit pertama di reaktor ini berfungsi dan telah menghasilkan tenaga sejak tahun 1980-an. Pembangunan reaktor ketiga pun dimulai pada tahun 2005, dan merupakan reaktor nuklir pertama yang dibangun oleh negara barat dalam 15 tahun terakhir. Meski perusahaan Olkiluoto berjanji bahwa reaktor baru akan dibuka, namun pada tahun 2010 proyek masih dalam pembangunan hingga saat ini. Bangunan utama memang selesai lebih awal, namun komponen nuklir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menginstalnya. The Harmon Hotel. Harmon merupakan gedung bertingkat tinggi di pengembangan City Center di Paradise, Nevada. Hotel setinggi 137 meter ini direncanakan memiliki 400 buah kamar, 200 kondominium dan kolam renang rooftop yang menyajikan pemandangan kota Las Vegas. Konstruksi Hotel Harmon dimulai pada tahun 2007 dengan biaya yang diperkirakan sekitar 275 juta atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Namun pada tahun 2008, pembangunan terpaksa dihentikan karena inspektur menemukan cacat struktural yang signifikan pada tulangan baja di lantai 49 yang dipasang secara tidak benar. Setelah pengerjaan lantai 48 pada tahun 2011, muncul laporan bahwa Harmon tidak akan selamat dari gempa bumi dan akan runtuh karena masalah struktural. Kemudian sang pemilik pun menghancurkan bangunan tersebut dengan cara dibongkar lantai demi lantai. Lantaran jarak Harmon yang dekat dengan bangunan lain, termasuk dengan gedung pencakar langit, proses ini dimulai pada bulan Juni tahun 2014 dan baru selesai pada tahun 2015.
Untuk biaya pembongkarannya, diperkirakan sekitar 170 juta dolar atau setara 2,5 triliun rupiah. Jadi, total biaya pembangunan dan pembongkaran Harmon lebih dari 450 juta atau setara 6,8 triliun rupiah. Pada akhirnya hotel ini tidak pernah dibuka untuk umum karena masalah struktural yang ekstrim. Nah, demikian pembahasan hari ini. Like dan share video ini jika bermanfaat.